Yang saya hormati Ibu Pimpinan SMP Negeri 29, Ibu Yuliani MPD. Yang saya hormati para wakil, para staf dan Bapak Ibu guru serta mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023, kita dapat berkumpul di sebuah kita dalam rangka paparan sekaligus ada pengarahan dari Ibu Pimpinan. Sebagaimana biasa, sebelum acara yang kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut yang non-muslim silakan berdoa menurut agamanya. Yang muslim kita baca surat Al-Fatihah. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudahan dan rezeki yang barokah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum paparan yang akan disampaikan oleh narasumber Ibu Indri sebagai guru penggerak mengenai budaya positif, marilah kita sama-sama dulu mendengarkan sambutan sekaligus arahan dari Ibu Pimpinan. Kepada yang terhormat Ibu Yuliani MPD, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Profesor Bidadari Wajah Amri Wangul Udatan Mekisani yang mewakili Amma Badu. Yang saya hormati Bapak Baseli, Ibu Dini, Bapak Hari sebagai wakil. Yang saya hormati Bapak Ibu Staf, Pak Wanto, Pak Sabto, Bu Rini, dan Bapak Agung. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya dan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tenaga teknik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya terhadap kita semuanya, sehingga pada hari ini, hari Jumat yang akan menjelang akhir pekan, Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini ada teman kita yaitu Ibu Indri yang akan menyampaikan tentang diseminasi tentang budaya positif. Ini pernah dilakukan oleh Ibu Dia. Nah, ini adalah salah satu materi di CDP. Kalau kemudian sudah DP, kalau Bu Indri CDP, Pak Wanto juga CDP. Besok Pak Sabto, Bu Diandra, kemudian Bu insya Allah, Bu Harum, Bu Imel, harus semangat. Pokoknya Bu Rini cek nanti kalau misalnya sudah daftar belum, sudah duduk di sampingnya, lihat ininya, simpelnya ya. Saya amankan ke Bu Rini loh. Bukan Ibu memaksa, tetapi memang memaksa. Karena untuk kebaikan Bapak Ibu semuanya, bukan untuk saya. Kalau saya sudah tua, tinggal menunggu detik-detik giliran. Jadi mari kita bersama-sama, yang muda harus semangat, dan kita satu keluarga saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Kalau ini kita laksanakan, insya Allah kita aman, nyaman, damai dalam satu ruangan ini. Tidak usah hal yang aneh-aneh, yang tidak perlu, tidak usah dibicarakan di sini. Karena di sini bicaranya hanya tentang pendidikan, tentang kemajuan sekolah ini.
Dan Bapak Ibu memang kesini tugasnya adalah mengapa Bu Ella? Bu Ella? Bu Ella? Mengapa Bu? Kaget ini. Gak fokus. Ingat yang di rumah ya. Mengapa Bu? Memajukan. Tugas ke sekolah adalah mengajar, mendidik, membimbing, menuntun. Semuanya arah namanya saja mendidik, berarti kan menuju arah yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ceritakan dulu tadi di gedung B. Awalnya Pak Malik itu telepon, Bu, kalau ke gedung B mobil bisa masuk. Bisa banget Pak, saya jawab gitu. Ibu di mana? Saya di gedung A Pak, sedang ada wawancara sama ada tes mutas. Oh ya sudah, Ibu aman-aman saja di gedung A gitu. Terus Bapak mau ke gedung B? Iya. Kapan? Nanti kira-kira 1 jam, kalau nggak 1 jam setengah ya 1,5 jam gitu. Waktu nggak enak ini. Nah, belum sampai, baru mau berangkat sudah ditelepon sama siapa tadi yang telepon saya? Pak Arif. Bu, ada Pak Lancas. Kaget saya. 10 menit setelah itu, kok cepet banget. Saya datang ke sana ternyata sudah di kelas. Untung sudah saya beri bekali. Yang penting jangan membantah sama Pak Lancas itu. Jadi memang kita akui ya kekurangan. Di kelas kita tidak ada PJ gubernur sama tidak ada Garuda. Lucu lagi untuk ya udah anak-anak dibuat senang, dibuat tegang, senang tegang gitu kan. Saya selalu di kelas saya dampingi. Kemudian di ruang guru, pada diem semuanya. Ternyata takut juga ya. Saya di belakangnya Pak Malik. Anehnya ini loh teman-teman saya ini kok lucu. Ngerjain P5 dikerjakan P5 ya. Ditanya singkatan apa? Loh yang jawab Bu yang balik-balik. Kata saya ini grogi atau bagaimana ini? Jadi kembali-balik posisi. Selain Bu RN gak ada yang jawab. Bu Rizky ditanya lebih parah lagi jawabannya. Saya baru kenal Pak. Lebih parah lagi. Nanti kelas 8 maksudnya baru kelas. Kan bener lah P5. Aduh. Banyak yang nggak tahu. Pulang. Sini. Jangan diajarin. Kalau benar ini bawa ke belakang sekarang. Apa coba? Penguatan proyek penguatan profil Pancasila. Penguatan Tepuk tangan buat dirinya. Gak usah coklat, yang kuning aja. Ini udah coklat itu. Apa itu? Ininya coklat. Nih. Jadi saya tuh ketawa dalam hati dulu. Sudah dikerjakan, sudah 1 tahun selesai. Ditanya apa tuh P5? Ayo. Oh, tanggal tua ya. Ini kok tanggal tua setengah udah masuk kan? Oh belum. Yang kemarin masih banyak. Tenang aja. Nah itu perlu bersyukur terus cukup kan tapi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu pengalaman tadi.
Kemudian satu lagi bahwa Pak Manik meminta setiap hari di kelas memang sudah ada jurnal, sudah ada daftar hadir ya. Tetapi yang dilarang kok kelas 7 belum ada, kenal lagi. Jurnal kelasnya kelas 7 belum ada. Yang ada kelas 9 dan kelas 8. Kemudian diminta lagi tentang jurnal kehadiran guru. Nah sekarang hati-hati Bapak Ibu, karena ini tugasnya Bu Indah tadi pinter Bapak Ibu ngasih tugasnya ke yang cantik dan cemerlang gitu. Buat ya dikirim. Jadi Pak Makin mintanya hari ini walaupun guru itu tadinya hadir kemudian tidak ada di tempat, berarti meninggalkan kelas itu di jam berapa sampai jam berapa gitu. Suruh nulis setiap hari, harus ada laporan dan disuruh membuat format sendiri ya Bu Indah ya. Formatnya udah saya kirim. Oh berarti nanti dibuat formatnya format kosong. Ya, minta di print kerjasama dengan Mbak Bekti atau siapa yang di sana, bilang kalau dari Pak Manik, berarti satu hari satu lembar ya. Berarti setiap sore harus dicek. Siapa yang ngecek? Wakilnya nanti Bu Rini beri tugas. Kemudian jangan sampai Bapak Ibu guru meninggalkan kelas saat mengajar. Beliau ini tegas. Sebenarnya kalau dituruti itu benar semua. Yang nggak Bapak Ibu yang tadi mengikuti Pak Arifin, Bu Imel, Bu Rizky, Bu Sofi tadi, terus Pak Sabto, Bu Indah, kan itu semuanya memang yang harus kita lakukan ya. Tuh, kemudian besok saat Bapak Ibu melakukan supervisi akademik, kalau kemarin saya termasuk Bu Harum ya, kemarin yang supervisi saya Bu Harum, Pak Wanto, Pak Sabto, Bu TN, Pak Arifin, Pak Arif. Ini adalah nanti kelengkapannya saya minta Bu Rini sama minta Pak Haji Tommy untuk kelengkapan PTS. Nah, kenapa saya katakan tadi, Bapak Ibu nanti saat saya menilai, saya berada di kelas, tolong gunakan Canva media, metodenya. Gunakan Canva karena Bu Ini sudah memberikan atau sudah berbagi ilmu kepada Bapak Ibu. Yang ada di dalam PowerPoint Bapak Ibu nanti adalah judulnya apa, satuan pendidikannya kelas berapa, semester berapa. Kemudian Bapak Ibu ada, nah saya itu sudah hanya minta 3. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran itu yang utama. Kalau Bapak Ibu mengajar tidak ada tujuan pembelajaran, tidak menjelaskan tujuan pembelajaran, nah anak ini disuruh apa? Anak disuruh mengerti tentang apa? Tapi kalau sudah ada tujuan pembelajaran, Bu Harum kemarin ada kemajuan di semester 1 tidak dikenakan, begitu di semester 2 sudah ada. Berarti kan tagihan ke anak itu ada kan? Contoh mengajarkan tentang puisi. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah 1, padahal hanya puisi, tapi tujuan pembelajaran bisa lebih dari 1. Peserta didik disuruh memahami tentang apa? Bukan. Ya, tentang 1 makna puisi, yang kedua makna tersirat dalam puisi. Jadi kan bisa beberapa yang disampaikan yang menjadi tagihan anak. Nah yang kedua adalah langkah-langkah
Nah, yang terakhir adalah penilaian. Nah, di penilaian ini yang di IKM, Bapak Ibu menentukan KKTP itu tidak ada KKTP pokok, tidak ada. Tetapi setiap materi Bapak Ibu sendiri boleh menentukan KKTP. Dengan cara apa? Silahkan Bapak Ibu membuka panduan yang sudah saya kirim. Ada 4 cara menentukan KKTP di dalam IKM. Masuk matematika, geometri dengan bilangan dasar, KKTP-nya sama. Pasti beda kan Pak Sato ya? Nah, silakan Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Tetapi di setiap RTP atau modul ajar Bapak Ibu di terakhir itu ada di penilaian. Rubrik penilaiannya ada. Sebenarnya rubrik itu tidak di modul ajar, di RTP dulu juga ada. Saya setiap membuat itu pasti di belakang panel belakang itu ada rubrik penilaian seperti itu. Baca ya Bapak Ibu ya panduan itu ya. Ya Bapak Ibu, cara menentukan KKTP ada di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang saya sampaikan. Pesan saya kepada Bapak Ibu wali kelas untuk menindaklanjut tentang air minum kejujuran, bekerja sama dengan Pak Ari, siapa saja kemarin yang ingin memberikan galon, dispenser dan pencetak elektrik itu. Silakan kerjasama, nanti 3 sekelas sudah dibagi. Rata belum 1 kelas ada 2 galon di kelas 7. Kalau sudah ada semuanya serahkan ke Bu Rima. Bu Rima yang akan memberikan galonnya. Jadi kerjasama dengan koperasi. Jadi 6 di galonnya, 6 di gedung B, 6 di gedung A, seperti itu. Siap ya Bapak Ibu wali kelas 7. Ayo kita kerja keras, kerjasama, kita mulai dari karakter kejujuran anak. Sekecil apapun anak kita ajak jujur. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang saya sampaikan sebagai pengantar. Sukses terus buat Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Bu Indri hari ini akan memulai diseminasi. Jika kan namanya praktek baik, budaya baik. Jika nanti Bapak Ibu punya ide, silahkan idenya disampaikan Bu Indri. Jadi untuk memperkuat lebih baik lagi apa yang kita praktikkan dan membuat Bu Indri lebih bagus lagi dan lolos di dari CGP menjadi GPI. Sukses untuk Bu Indri. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pimpinan yang telah memberikan arahan untuk kita. Langsung saja kepada pokok bahasan pada hari ini adalah diseminasi budaya positif yang langsung akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Indri Putias Asasti MPD. Kepada Ibu Indri langsung saja Pak dan temannya kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, yang Kepala Sekolah, SMK Negeri 2009 Ibu Yuliani, Pak Wakil Ibu Rini, Pak Hari dan Bapak Seri, dan para staf serta Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya cintai. Di sini saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan ketika saya mengikuti calon guru penggerak, yaitu budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa buat masukan juga, bisa buat nambah ilmunya bertambah lagi. Saya ingin membagikan ilmu yang saya sudah dapatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Baik, saya berdiri saja Ibu.
ada poin-poinnya, yaitu topiknya ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi dan segitiga restitusi. Kita dimulai dari yang pertama. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung beri tangan, nggak apa-apa. Jadi di sela-sela itu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita menggunakan KHD itu Ki Hajar Dewantoro. Semua berpusat dari Ki Hajar Dewantoro. Di sini dinyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya adalah tentang teori motivasi. Di sini ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Kalau teori motivasi itu adalah yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua adalah hukuman. Sibuk dipakai duit. Nanti saya beli. Hukuman sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara hukum. Konsekuensinya adalah sebuah akibat dari sebuah perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, yang baru adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini yang sudah saya praktekkan beberapa kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan ini. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan itu bersifat lebih abstrak. Nanti kita latihan ya, Ibu Bapak bikin keyakinan kelas di dalam ceritanya ini kelas kita. Nanti kita buat bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi beda dengan peraturan. Keyakinan kelas itu dibuat berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah. Misalnya hari ini
harus bertanggung jawab besok. Oh ditambah Bu, harus ada tambahannya, boleh, itu boleh seperti itu. Nah ini prosedurnya, nanti kita akan coba. Yang pertama adalah mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Nanti saya sudah siapkan kertasnya seperti itu. Atau kita coba langsung ya Ibu pegang pulpen masing-masing. Kita akan menggunakan post-it, ini namanya kertas post-it. Nanti Ibu tulis satu aja, ya nanti satu aja. Bapak minta tolong bantuan Pak. Dibagikan yang warnanya samaan dulu, misalnya warna orange. Kita buat keyakinan, misalnya kelas itu harus bagaimana, kita kelas ini harus bagaimana. Oh harus bertanggung jawab, boleh tulis satu. Di kertas itu tulisnya satu aja, itu jangan banyak-banyak, satu aja, biar gampang kita melihatnya. Kalau bisa jangan samaan, berarti ada yang berbeda gitu. Kelas kita mau kayak gimana nih misalnya? Kelasnya harus bersih setiap hari, berarti kan itu keyakinan kelasnya, kesepakatan istilahnya, kesepakatan kelasnya harus bersih, berarti mereka harus bertanggung jawab dengan yang ditulis, gitu ya Bu. Terus sesudah keyakinan prosedur itu gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya jangan berlari di koridor kelas, tapi kita tulisnya berjalanlah di kelas, gitu ya. Jadi jangan ada bahasa yang negatif, dibuat jadi positif. Jadi kalau kata-katanya jangan itu dihilangkan. Misalnya kayak gitu ya. Jangan berisik, berarti apa? Tidak, jadi nggak boleh ada kata tidak, betul kata Bu ya. Jadi tidak boleh ada kata tidak dan jangan. Kelas yang tenang. Ya, kelas yang tenang boleh itu. Kayak gitu, itu kalimatnya positif, berarti jangan yang negatif. Silakan Ibu tulis satu. Kalau mau nambah dengan kertas yang berbeda, Ibu sudah yang lain dia Bu ganti. Silakan Ibu Bapak tempel di sini. Ya. Kelas yang tertib. Boleh. Kelas yang tertib atau tertib misalnya. Jangan pakai nama, kan ini kan dimasukkan. Kalau mau nulis lagi, kasih post-it yang beda, kertas yang berbeda. Lagi nempel di foto Pak. Sama ini Pak. Lagi nempel foto Pak. Nah gitu sih foto ini. Nah seperti itu. Oke. Lanjut yang mau nulis satu lagi berarti ganti ya, posisinya warna berbeda. Posisinya warna berbeda. Ya, saya tulis lagi. Bapak kalau mau tulisan yang berbeda boleh pakai warna yang berbeda. Lebih ya. Nah ini kita lakukan di kelas itu anak-anak pasti senang banget, pasti bahagia banget. Sama dengan kalimat yang berbeda misalnya apa? Istilahnya yang ini tapi berbeda, kalimatnya beda apa? Keren nih bahasanya nih, banyak-banyak banget. Gak apa-apa. Kita baca ya bareng-bareng, kita baca bareng-bareng. Sudah? Ping. Balik. Kenapa itu mau tulisan itu? Tuh ada lagi. Aku suka kamu,
Sudah? Sudah Ibu? Wah, ini bahasanya bagus-bagus, Ibu Bapak Guru kan guru deh. Terus lagi Pak. Jadi terus lagi. Silakan Ibu. Ya kita baca bareng-bareng ya teman-teman ya. Kalau mau punya kata-katanya lebih dari satu. Tempel dulu. Kalau yang kemarin baik kita baca ya Bu. Kelas yang nyaman, nah itu bagus ya. Banyak yang mengelok kanan dulu. Sportif, jujur dalam berkata, punctual ya. Apa itu Ibu? Hah? On time, oke, on time. Tertib, boleh bergaya. Bergaya apa nih? Kelas yang kondusif, bertanggung jawab, kelas yang bersih, sama yang kelas yang hebat, kelas yang tertib, belajar dengan kondusif, pakaian yang rapi, kelas yang ceria dan semangat, jaga kebersihan kelas, harap tenang, kelas yang selalu bersih dan nyaman, saling menghormati dan menghargai, tertib di kelas, pergunakan bicaramu dengan hal yang bermanfaat, bersama konversasi. Kelas yang nyaman ya, pakaian yang bersih, misalnya inkomporisasi lagi, tetap bersama, kelas saling menghargai, ya, kelas dengan senang hati, terus aku suka kamu. Itu bukan kira-kira juga, you the best, ya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita tulis ini, nanti kita akan tulis dalam mungkin dalam karton, jadi itu bisa kita tempel di kelas dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Jadi anak-anak sudah oke, tapi kita yang menyortir, artinya kita yang mengecek ini bahasanya benar apa enggak. Kalau masih ada yang negatif, kita jadikan positif dulu, baru dia akan menjadi keyakinan kelas. Biasanya anak-anak senang, oh iya. Jadi saya pernah satu kelas itu, saya sudah buat keyakinan kelas, ada tulisannya tidak berkata kasar, dia tapi bukan begitu ya, berbicaralah yang sopan. Dia sama saya, berbicara yang sopan. Tiba-tiba ada anak yang nyeletuk, marahin temannya. Tadi kan kita udah buat keyakinan kelas, kata temannya. Oh iya, tidak berbicaralah yang sopan. Berarti anak itu udah sadar diri. Oh iya, dengan kita buat seperti ini, semua pelajaran boleh nggak boleh? Boleh semua pelajaran. Bu, tadi udah di pelajaran lainnya sama pelajaran yang lain. Kalau pelajaran saya pasti berbeda, gitu. Ya, saya lanjutkan. Kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, ini adalah jenis-jenis disiplin, Bu. Disiplin itu ada yang negatif, ada yang netral, ada yang positif. Kalau yang negatif, contohnya, awas kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu. Nah, ini bahasa kita yang kadang-kadang nggak sadar ini keluar dari mulut kita. Awas ya, kalau kamu lakukan lagi, awas gitu ya. Nah, netralnya lakukan apa yang saya katakan. Ini ada netral. Tapi kalau yang positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Berarti diganti, bahasanya kita ganti. Coba diubah kalimat kita. Mungkin kadang-kadang di rumah kita suka menggunakan kalimat itu tanpa sadar, gitu ya. Yang kedua, mode paksaan, tapi netralnya stimulus respon. Nanti positifnya pakai teori kontrol. Mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Negatifnya konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri lebih kuat lagi. Terus murid dan anak belajar menyembunyikan kesalahan. Itu negatifnya. Tapi di netralnya murid anak belajar taat peraturan. Yang positifnya murid dan
belajar memecahkan masalah. Ini positifnya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar ikhlas kesalahan. Ini juga nggak boleh gitu. Nah, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang lebih positifnya lagi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrolnya. Gitu. Dampaknya pada murid, kalau negatifnya dia marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Tapi naturalnya kehilangan hak waktu juga seorang diri atau time out, pemahaman dan tension. Tapi positifnya anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Negatifnya lagi, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Netralnya sudah diketahui dan masuk akal. Nah, positifnya berupa undangan mengadakan restitusi nanti yang saya akan ajarkan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Mungkin ada yang pengen ngasih tahu ke teman-teman juga, kan saya juga tahu tentang guru IPS mungkin kalau survive tuh kebutuhan dasarnya kayak gimana sih gitu. Siapa yang guru IPS? Guru Jana. Kan ada 5 tuh guru Jana ya. Kalau survive tuh apa sih? Kita berbagi. Siapa tahu guru Jana tahu kan. Survive itu bertahan hidup. Sosiologi ya berarti, bukan guru IPS ya. Oke, survive itu rasa aman Bapak. Jadi biasanya anak-anak itu ini nih ada 5 ini. Karena kita sudah masuk seminggu lebih ya, saya baca lagi ini banyak anak-anak yang memang butuh yang namanya pertamanya survive, yang kedua belonging, rasa dicintai, gitu, rasa dicintai oleh gurunya terutama. Kadang-kadang guru cuek aja, dia nggak masuk, didiemin aja, atau dia datang terlambat, dia pengennya ditegur padahal. Udah datang, gitu. Padahal telat gitu kan. Dari beli apa, habis beli apa, padahal dia terlambat sebenarnya gitu kan. Tapi dia senang ditegur gitu, artinya dia merasa dicintai di dalamnya. Iya. Nah kalau ini power, kekuasaan, rasa ingin dikuasai ya, maksudnya saya nih ketua kelas nih, saya berkuasa di kelas ini, padahal nggak gitu juga, gitu ya. Artinya ini kita juga harus memberitahu gitu loh, kebutuhannya memang dia pengen diakui, gitu, pengen diakui oleh sesamanya. Ada orang anak-anak sampai saya juga bingung. Saya sudah milih ketua kelas, tiba-tiba dia nelfon, kenapa nggak saya aja yang jadi ketua kelas? Saya bingung. Nah itu pilihannya teman-teman kamu, saya bilang gitu. Enggak, saya mau jadi ketua kelas Bu. Kita lihat ya Bu, 3 bulan anak ini nggak becus jadi ketua kelas, saya yang ganti jadi ketua kelas. Subhanallah. Pengen diakui Pak segitunya gitu kan. Nah yang ketiga ini fun, senang. Ini yang kurang. Di rumahnya cuma 3 kali 4 kali ya. Ketemunya itu lagi gitu kan. Gak ada kesenangan di sana. Dibangunin juga terlambat terus. Kita tadi baru mau visit sama Guru Jana, lihat rumahnya sudah nol gitu kan. Saya masuk aja udah, Bu, kita nggak bakalan tahan lama di sini. Kenapa? Karena baru banget. Saya jujur, saya bilang ini baru banget. Saya nggak bakalan tahan lama di sini. Kalau bisa kita ngobrolnya di luar aja. Saya bilang gitu. Oh ya udah, gitu. Jadi ini yang kurang dari anak-anak kita di freedom itu kebebasan dalam artinya berpendapat. Ini kayak anaknya Bu Arum tadi juga, dia merasa dia selalu didikte sama orang tuanya, sama keluarganya. Maaf ibunya sudah meninggal dunia, dia tinggal dengan kakak. Dia selalu ditanya, kok kamu gak berangkat sekolah? Kok kamu gak mandi? Sudah ngerjain PR atau belum? Pertanyaannya diganti. Jangan begitu. Jadi dengan penuh kasih sayang itu kita bisa terapkan di rumah terlebih dahulu, baru kita terapkan ke anak-anak. Itu pasti seperti ini yang sangat dibutuhkan sama anak-anak. Selanjutnya adalah restitusi. Nah ini yang terbaru ya, Bu. Saya juga baru belajar di sini. Kita sama-sama berbagi ilmu. Restitusi itu ada 5 kontrol. Yang pertama adalah hukum. Jadi kita ada di mana, Ibu boleh lihat nanti. Seorang
sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid di dalam hati. Kamu terlambat, lari lapangan 5 kali. Nah itu menghukum. Loh, kamu ngapain di sini? Oh, jalan jauh. Nah itu menghukum. Oh, kamu gak ngerjain PR ya, berdiri di pojokan. Nah itu kita menghukum namanya. Nah yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi bikin tidak nyaman anak. Oh, kamu gak ngerjain PR? Iya. Kalau gak ngerjain PR tadi malam ngapain gitu kan? Oh, kamu tidurnya jam 11 malam gitu ya. Ini lembut, tapi bikin kesel si anak ini. Aduh, pokoknya kayak gitu banget gitu ya. Nah, yang ketiga, kita bisa jadi teman. Kalau teman tuh banyak kan, kerja PR nih baru ya gitu. Yuk di ruang guru yuk, nggak ada guru di sana kita kerjain bareng. Nah ini sebagai teman. Biasanya posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi kadang-kadang muridnya nggak sadar diri. Kita udah berangkat jadi teman, tapi dia nganggapnya teman terus, nggak nganggap kita guru. Ini yang bahaya juga. Yang keempat adalah memantau. Kita ngawasin doang, cuma ngeliatin udah dikerjain belum, balik lagi udah dikerjain belum. Nah ini mantau terus, tapi anak-anak merasa jadi was-was. Nanti dia datang lagi, kita udah berjalan apa belum. Nah, yang bagus itu adalah kita posisinya sebagai manajer, Bu, posisi terakhir. Ternyata guru itu bisa jadi manajer. Manajer itu adalah berbuat sesuatu dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan. Wah, ini ya, kita harus jadi manajer. Selanjutnya, ini namanya segitiga restitusi yang saya baru juga belajar, dan saya kemarin membuat aksi nyata bersama anak-anak kelas 9. Jadi bikin role play sama anak kelas 9 yang sudah lulus kebetulan. Nah di sini saya mencoba ketika ada anak yang bolos misalnya. Anak yang bolos kita harus tampilkan dulu identitasnya dia. Kita tanyain apa yang kamu perbuat hari ini, misalnya seperti itu. Oh iya, saya bolos gitu kan. Baru kita masuk ke validasi, menurut kamu perbuatan itu salah apa benar gitu kan? Itu salah, Bu. Nah kalau dia udah bilang salah itu biasanya kita udah membawa dia gitu ya. Membawa dia sebenarnya kalau di bimbingan konseling namanya client center. Ya, boleh ya. Client center itu jadi ini nanti anaknya sendiri yang akan membuat solusi, membuat jawaban atas permasalahannya dia. Oh berarti saya harus begini, saya harus berbuat seperti ini, saya harus ini nanti akan dia nih. Tapi kita harus juga bilang semua orang pasti punya kesalahan, semua orang itu bukan manusia yang sempurna. Itu udah dia udah pasti udah kena ke dia. Oh iya ya, pasti udah kena. Kemarin ada yang anak saya itu ada dia kabur bolos, padahal udah diantarin bapaknya sampai depan pintu, tapi nggak masuk. Saya juga bingung, kata bapaknya dia udah masuk, Bu. Ternyata masuk, bapaknya pergi dia pulang lagi. Berempat sama anaknya dulu sana sama dia kabur, gitu ya, ketahuan lah ceritanya. Nah yang satu bawa motor, saya udah cek. Ternyata motornya dia titipkan di rumah temannya. Saya cuma bertanya, anaknya luar biasa kalau menjawab, suka apa namanya kalau melawan sama guru ya. Tapi saya cuma nanya gitu, itu salah enggak? Salah, Bu. Tapi jawabnya begitu, dia merasa dia benar. Saya salah bawa motor. Ya, terus gimana tuh? Kalau perasaan gimana kalau bawa motor? Takut, Bu, saya takut kalau bawa motor sebenarnya. Tapi saya harus bagaimana ya, Bu? Kata dia gitu. Kalau jalan kaki capek, kata dia gitu. Waduh, saya bilang gitu kan. Ini enak benar, dan di rumahnya ternyata dibebaskan membawa motor, dan motor itu ada berapa biji katanya di rumahnya. Jadi ini kendala anak-anak kita di SMP 279 yang sudah saya saya teliti juga. Kasusnya yang kelas 9 terutama Bapak Ibu luar biasa. Dalam seminggu ini hampir sama semua ya, Bu Arum, Bu Rozana, mungkin Pak saya, Bu Rima, Bu Farida, itu semua mengalami hal yang sama. Sama Bu, rata-rata
dari kondisi keluarga juga tidak kuat di situ ya, karena kemarin libur mungkin kebablasan, jadi mereka pulang ke rumah itu lebih di atas dari jam 12 malam gitu. Jadi kalau ke sekolah ya ngantuk otomatis. Nah, ditanya sama ibunya pulang jam berapa, kayaknya jam 10, padahal ibunya itu dari jam 8 malam. Jadi kan nggak ini nggak match antara ibu sama anak. Baik, itu teman-teman yang sudah saya berikan. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada yang mau bertanya dulu, silakan. Kita sharing aja ya Bu ya, maksudnya berbagi, siapa tahu ada teman yang bisa menjawab pun saya senang sekali. Ya, iya Pak Atur, silakan. Tentang permasalahan yang ini bukan budaya dan juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Menteri yang sudah silakan untuk tanya. Saya ingin menanyakan tentang kasus, mungkin ini terjadi pada diri anak saya sendiri, jadi saya itu sendiri anaknya dulu, tapi tidak kasus. Ini Bu kasusnya, anak saya itu walaupun sebenarnya pulangnya bukan sampai jam rumah juga jam 3 sampai, tapi kalau di rumah itu sangat ketergantungan HP gadget. Sulit sekali untuk dapat memisahkan, walaupun ibunya juga udah susah pas juga ya gitu. Kalau sama bapaknya nggak takut, sama ibunya takut. Ibunya yang lebih saya kendalikan di atas 1 jam atau 1,5 jam. Tapi kuat yang itu keberadaan hati itu sudah waktunya habis, diminta cukup luar biasa. Dia bertanya sebentar lagi, sabar. Kita tunggu sabarnya itu udah sampai terbatas. Sampai ada kalanya udah kayak terhipnotis apa kalau kita ambil paksa, anak itu marah luar biasa gitu ya, terkendali. Jadi ya kadang-kadang saya sendiri juga kalau saya berbicara sedikit aja, anak-anak udah pintar ngeles. Nah, barangkali juga terjadi pada keterangan dari Bapak ini juga, mungkin juga pasti terjadi juga pada siswa-siswi. Barangkali Ibu Indri punya pengalaman bisa memecahkan permasalahan tentang keberadaan HP dan televisi itu bisa putus. Bagaimana Bu komentarnya itu? Ya, bisa dikatakan. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jam 3 pagi atau jam 3 sore? Oh, saya kira jam 3 pagi. Ada teman-teman yang mau sharing dulu atau saya langsung nih? Sharing dikit ya Pak Pur. Iya, malam saya karena terkait HP. Terima kasih Bu Indri. Saya hanya sharing aja Pak. Saya dulu ketika anak saya sekolah sampai SMA, yang saya lakukan komitmen dengan anak saya bahwa memakai HP pulang sekolah. Kalau SMP kan nggak boleh bawa, tapi ketika SMA sudah bebas bawa. Tapi di sekolah di rumah, saya pokoknya dia masuk kamarnya harus kasih dulu ke saya HP-nya. Itu udah komitmen. Udah sampai lulus dia SMA. Jadi kalau dia sudah mau tidur, walau saya sudah di kamar saya, dia akan datang ke kamar saya, "Ma, ini HP saya." Karena kita sudah komitmen, HP
nggak boleh di kamarmu sampai pagi. Jadi kalau kamu mau tidur setelah belajar kan Pak, jadi kan kalau belajar saya selalu tungguin. Jadi kalau sudah selesai belajar, main HP sebentar, terus sudah mau masuk kamar mau tidur, langsung kasih ke saya HP-nya. Karena kami sudah komitmen nggak boleh bawa HP ke kamarnya sampai pagi. Itu saya lakukan dan berjalan sih. Kenapa saya katakan itu? Saya jelaskan sama anak saya, kalau kamu bawa ke kamar itu, kamu pasti tidurnya sampai larut malam. Yang kedua, ada hal-hal yang negatif yang akan menjadi mengganggu, merusak diri. Itu sifat dari saya ini. Makasih. Ada lagi teman-teman? Kalau pengalaman gini ya Pak, kalau HP sebenarnya kita bisa buat keyakinan di rumah, kita ganti keyakinan di rumah. Ibu bapak berkumpul sama anak-anak, terus tanyakan apa yang akan jadi keyakinan. Kalau saya dulu sama anak saya waktu masih kecil saya kumpulin, kita buat kayak perjanjian, tapi bukan peraturan, perjanjian. Boleh pakai HP di hari apa? Sabtu libur boleh, Minggu libur boleh, tapi hari Senin sudah masuk kandang lagi. Gitu kalau saya buat gitu, masuk kandang lagi. Karena gini Pak, saya pernah punya anak murid kerajinan HP Pak, sampai akhirnya anak itu pintar banget jadi blower Pak, asli jadi blower. Dan anak itu kabur-kaburan, saya cari ada di Islamnya ngapain Pak, tidur. Jadi dia itu anak bapaknya, ketika dia HP itu mau diisi, dia kerja di pasar, kuli bangunan ngangkatin beras, dapatlah 5.000, 10.000, tapi uangnya itu buat beli pulsa. Beli pulsanya itu, dia cerita sama saya. Tapi dia error, cara dia error nggak bisa belajar itu cuma bawang aja. Udah banyak sepertinya urat sarafnya putus. Akhirnya HP itu diambil sama orang tuanya dijual. Apa yang terjadi, dia main ke warnet, ujung-ujungnya dia ke warnet. Jadi dia tiap mau ke warnet dia harus kerja dulu. Dia ke pasar dulu, dia cari orang, saya muliin itu deh, muliin bapak ibu bawain gitu kan. Dapat kan dia 2.000 atau 5.000 dikasih. Nah itu udah seneng banget, dia naik sepeda dia, padahal itu orang pintar banget, luar biasa pintar. Dan itu nggak bisa kita benahi karena orang tuanya juga nggak mampu untuk bawa dia ke dokter gitu kan. Karena kan itu urusannya dengan sarafnya dia. Itu akhirnya yang ada ditenangin dianya bagaimana untuk tidak pergi ke warnet, untuk tidak mainan HP. Itu awalnya dari HP. Gitu. Nah itu kita juga harus bisa bikin mungkin sedikit, kalau kita tuh bikin ketegasan di rumah istilahnya. Ini harus segini, dan itu harus diambil alih. Kalau nggak bapaknya ya ibunya yang harus segini. Ibu mau nambahin nggak? Baik, terima kasih. Memang HP ini adalah pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, kita sebagai orang tua antara tega dan tidak tega gitu. Tapi untuk mendidik yang harus tega gitu. Kalau pengalaman saya begini, saya itu memberikan kebebasan HP kepada anak saya, tetapi saya bicara dulu mata-mata. Jadi boleh megang HP, tapi dengan fungsi yang bermanfaat bagi kamu. Siap. Kemudian kejadian di SMA. Kalau SMA benar sudah boleh bawa HP. Saat SMA bawa HP, kemudian mungkin di kelas ini juga ada komitmen ya. HP anak saya itu tadinya ini, dia pakai HP, kemudian tiba-tiba kok tanya, Bu, HP yang kecil waktu itu di mana ya Bu? Masih bisa nggak Bu? Ada di lemari, coba dicas dulu. Masih bisa, alhamdulillah kayak gitu. Tapi saya perhatikan dulu, HP kamu kemana deh? Setelah disita buku, oh ya sudah. Saya tak komentar apa-apa, tak komentar apa-apa, ya sudah.
Saya nggak marah, nggak saya bela, saya juga nggak telepon gurunya. Cuman ya sudah, itu kan komitmen orang. Terus kalau aku perlu bagaimana? Pikir sendiri bagaimana caranya jika kamu ada pelajaran penting. Kalau orang berbuat harus berani bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa kamu itu mampu, siap. Dan benar, saya tidak telepon juga ke saya hubungi. Dan akhirnya 3 bulan itu baru diberikan. Alhamdulillah HP itu diberikan. Bu, rusak nggak deh? Enggak, ya sudah. Pembelajaran bagi kamu. Untuk yang kedua, kalau seandainya terjadi, nggak usah megang HP. Saya seperti itu, Bu. Saya tidak pernah marah, tetapi saya komitmen tinggi kalau dengan anak. Minta sesuatu saya turutin, tetapi harus dengan makna, apakah itu penting atau tidak. Kalau saya begitu. Jadi dengan seperti itu ternyata dia berhati-hati dengan menggunakan HP itu. Gitu. Dan akhirnya saya hanya meminta, tunjukkan bahwa kami itu mampu, siap. Tetapi kalau saya agak cerewet itu tentang sholat, Bu. Kalau sudah ajan, anak saya nggak beranjak dari tempat duduk. Kalau sekarang yang marah yang si kecil, udah awok, kakak bangun, awok kakak, itu yang si kecil itu yang suka jemput saya ibu konan. Nah, akhirnya anak saya, ini bukan saya pakai ya Bu, pengalaman. Mudah-mudahan semua anak soleh dan soleha seperti itu. Jadi begitu ada jalur undangan, anak saya nggak masuk. Begitu di jalur berikutnya, itu guru BK-nya bilang begini, saya diceritakan itu ya, tunjuk nanti bahwa kamu mampu. Kamu benar mau daftar ke UI gitu, itu guru BK. Terus memang aku nggak layak ya, bukan siapa bilang. Yang bilang begitu kan guru nanti. Guru itu manusia biasa, tapi kamu punya Allah. Saya bilang begitu aja. Dan akhirnya Bapak Ibu, di pengumuman berikutnya anak saya itu jatuh. Ibu, alhamdulillah aku masuk jalur prestasi itu bagus. Sebagai ibu kan bangga. Dan di berikutnya anak saya mau ikut tes lagi. Kan saya bilang, Adik, Allah sudah memberikan rezeki kamu di UI, ibu sudah bayar semuanya. Saya hanya ingin Bu, apakah saya mampu bersaing atau tidak dengan teman-teman yang ribuan itu. Kalau saya kan hanya jalur nilai gitu. Ya Allah, saya ngantar Bu, Bapak gak mau ngantar. Pokoknya ambil itu. Itu rezeki kamu dari Allah. Bapak saya pengen Pak, ayo diantar. Gak mau Bu Bapak, udah Ibu aja yang ngantar. Ke Bekasi SMA 13, saya antar naik motor Bu. Ini pengalaman Bu. Dia tes, saya sholat duha. Nah di sholat duha itu di dalam saya itu kok bisa les itu. Saya tuh nangkep burung Bu, tapi begitu saya ini kok gak ada. Ya Allah, pasti anak saya diterima. Benar diterima Bu, di UNES kan ambil pendidikan. Sudah kita pilih kamu pilihnya. Kamu kalau pilih salah satu berarti kamu merugikan satu orang dia. Rezekinya kamu ambil. Itu. Jadi saya pokoknya hanya disiplin, gak pernah marah. Saya gak pernah saya marah. Cuma hati ini masa kalau dia pulang malam. Gitu. Karena anak cewek. Dan akhirnya di UI proses-proses dari UI dia sudah. Dan akhirnya anak saya coba. Saya beri kepercayaan, tunjukkan kalau kamu mampu. Dengan apa ya? Begitu terima baru selesai sidang, hari Seninnya sudah kerja. Begitu terima ijazah, ada 2 yang diserahkan, 3. Yang satu adalah ijazahnya, yang satu lagi transkripkan.
Kemudian yang satu lagi tanda kumlot, sertifikat kumlot anak saya. Nah, jadi begini ya Pak Pur ya, anak itu adalah ujian kita ya Bapak Pur. Jadi ajak bicara empat mata Pak Pur. Jangan tunggu dia tenang, tunggu dia dalam keadaan apa ya, rileks lah. Jangan dalam keadaan emosi Pak Pur ajak tidak, tapi dalam keadaan rileks bicara tuh Pak. Kalau dia atau bertiga maka berarti nama tanda itu. Diajak bicara baik-baik, maunya apa, kalau main HP manfaatnya apa untuk main. Manfaatnya apa? Seperti itu Pak Pur. Jadi pelan-pelan, jangan dimarahin Pak Pur. Jangan dimarahin, kalau dimarahin dia akan semakin berontak, semakin brutal. Pelan-pelan. Ya, kita sebagai manusia biasa, ini adalah ujian kita dan kita selalu meminta kepada Allah. Itu yang sering saya lakukan. Makanya kalau apa kita dimintain oleh anak, tidak kita turutin kan kasihan ya Bapak Ibu ya. Tetapi itu nanti prioritas yang mana? Akhirnya apa Bu? Ujung-ujungnya ya itu anak saya. Ibu, aku UI sudah diterima, sudah lulus. Kemudian usia aku sudah sekian. Terus ibu kok gak ngasih hadiah aku apa-apa? Itu coba padahal semua untuk aku nak. Ujung-ujungnya pokoknya aku yang HP lagi. Ya sudah, kamu minta yang mana? Karena bilang aku masuk UI sudah kerja kok nggak diberikan. Yang kerja sendiri duit itu nggak cukup. Memang yang kamu minta yang seperti apa? Yang seperti ini. Oh ya sudah. Jadi ada kebanggaan, tetapi ada disiplin dan jangan marah aja sebenarnya Pak Pur. Jangan mengeluarkan, jangan marah di depan anak dengan memarahi hal yang memang itu disenangi anak. Tapi diarahkan pelan-pelan saja, pelan-pelan insya Allah akan bisa Pak. Karena akan timbul dengan rasa kasih sayang orang tua itu masuk seperti itu. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Dan ya sampai saat ini lihat kan pernah kesini ya saya ibu-ibu seperti itu dan mau ngomongin aja juga gak tega gitu. Seperti itu anak saya Pak Ibu tadi intinya adalah yang masih kecil-kecil yang punya anak kecil, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tetapi intinya adalah pertama yang Bapak Ibu kenalkan adalah agama. Kalau Bapak Ibu ingin anak Bapak Ibu melaksanakan sholat, ya Bapak Ibu sholat dulu. Jangan Bapak Ibu menyuruh sholat tapi Bapak Ibunya santai. Dengan azan di TV, tolong bangun, ambil air wudhu. Itu saja gerakan itu yang akan ditiru oleh anak-anak. Terutama adalah ini adik-adikku yang masih anaknya imut-imut, Mbak Bianca, Mbak Arin, Mbak Harun, kemudian Mbak Rizky, Mbak Rola, Mbak Imel. Itu adalah saat-saat menjadi contoh, menjadi figur, menjadi model di rumah. Ya, Astri Obasi tidak ada. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti nikmat Bapak Ibu kalau sudah terdidik dari kecil. Yang penting jangan main tangan loh Bapak Ibu. Senakal apapun anak, jangan sekali-sekali Bapak Ibu main tangan, karena akan tertanam di sini. Merasa tersakiti. Pak Sabto belum saya sebut Pak Sabto. Itu ya Bapak Ibu. Karena ini pengalaman fakta. Saya dilahirkan dengan 7 bersaudara yang tentang meninggal, tetapi ibu saya itu benar-benar disiplinnya luar biasa, tetapi gak pernah malam yang semarang itu gak pernah. Hanya memberikan contoh. Dan alhamdulillah anaknya bisa makan semuanya gitu.
Ini pengalaman saya ya Bapak Ibu, ya Pak Pur yang sabar ya Pak Pur. Ingat Pak Pur, ajak bicara 6 mata, tapi cari waktu yang tepat. Kalau nggak bisa di rumah, ajak makan di mana gitu. Tanya dulu maunya apa, gitu aja. Yang pokoknya yang happy dulu, dia akan berpikir dengan sendirinya Pak Pur. Itu aja mungkin pengalaman saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Bagaimana Pak Pur, sudah puas jawabannya? Mudah-mudahan Alhamdulillah. kita terapkan dari Iya. Kalau yang baru dari kopi Iya. Anak-anak itu paling senang kalau kita lagi makan. Makan dulu yang kenyang gitu kan. Nah yang enak, kalau happy, saya juga ngobrol. Kalau anak saya sekarang udah diajak ngopi, kalau dulu diajak makan, dulu diajak ngopi. Kita ngopi baru pada senang. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya dan mau melihat budaya positif yang sudah saya buat untuk kita bisa berbagi di sekolah kita dan mengembangkan sekolah kita lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Allah. Sampai di sini terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Pasien. Assalamualaikum Vika. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Vika, Ibu Indra mau nanya ya. Pagi ini perbuatan apa yang sudah kamu lakukan? Tadi pagi pas saya ke sekolah tidak langsung berangkat sekolah Bu. Saya tunggu teman saya dulu, jadi saya datang terlambat. Vika datang terlambat. Jam berapa kamu datangnya? Saya datang jam 7, Jam 7 pagi. Masuk sekolah jam berapa? jam 6:30. Jam 6:30. Menurut kamu nih, perbuatan itu benar atau salah? Salah Bu. Salah kan? Iya Vika. Setiap orang itu punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Vika, Bu Indri mau tahu deh, kenapa alasannya Vika datang terlambat? Saya datang terlambat maksudnya tuh biar rame-rame bareng sama teman saya Bu. Alasannya dia Rame-rame bareng teman saya. rame-rame bareng temennya. Vika nggak takut datang ke sekolah terlambat? Takut sih Bu. Takut. Oke, Vika tahu kan kita punya keyakinan kelas ya? Vika tahu banget lah gitu ya. Menurut Vika keyakinan kelas kita apa? Disiplin datang tepat waktu. Oke. Nah, Vika tahu dan yakin kan itu ada ya. Vika bersedia untuk memperbaiki diri. Iya Bu, saya bersedia. Rencananya Vika akan melakukan apa untuk perbaikan diri Vika? Insya Allah kedepannya saya bakal datang tepat waktu dan disiplin. Oke, Vika, kita ini melakukan yang namanya segitiga restitusi, yaitu Vika mengingat, terus membuat keyakinan diri, sama akhirnya Vika bisa memperbaiki diri. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Indri untuk kegiatan hari ini, bagaimana perasaan Vika? Jadi lebih lega dan lebih percaya diri sih Bu. Iya. Oke, Vika, saya pengen kamu sukses ke depannya. Saya tunggu perubahan yang akan kamu lakukan. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih juga. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Angel, Ibu Indra mau nanya nih. Kemarin perbuatan apa yang sudah kamu lakukan? Bolos, kamu tidak masuk sekolah? Iya. Menurut Angel, perbuatan Angel benar atau salah? Salah. Angel, tiap orang itu punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Angel, Bu Indri pengen tahu deh alasan Angel kenapa sampai bolos sekolah. Kalau bolos, Angel kemana? Saya datang ke rumah teman yang lain sekolah. Terus perasaan Angel ketika datang ke rumah teman yang lain sekolah itu apa? Saya takut sama pelajaran Bu, jadi saya mau menghilangkan stres. Angel tahu kan kita punya keyakinan kelas ya. Iya. Menurut Angel keyakinan kelas kita itu apa? Tidak boleh bolos Bu. Tidak boleh bolos.
Angel udah tahu dan yakin ya kesepakatan yang kita buat di kelas itu ya. Angel siap memperbaiki diri? Siap. Baik, rencananya Angel akan melakukan apa? Saya bakal tidak bolos lagi dan belajar lebih giat, Bu. Baik, Angel, kita ini sedang melakukan yang namanya segitiga restitusi. Angel mengingat yang pertama, yang kedua Angel juga punya keyakinan diri, yang ketiga adalah Angel dapat memperbaiki diri. Nah, setelah kita melakukan kegiatan ini, menurut Angel, perasaan Angel bagaimana? Saya jauh lebih percaya diri, Bu. Perasaan saya juga lebih adem sama lega. Alhamdulillah. Oke Angel, saya pengen kamu jadi orang sukses. Saya pengen kamu bisa membuat perubahan yang lebih baik. Saya tunggu perubahan itu ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.